Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Titin ya, serta suami. Ini susah saya jawab karena dijawab langsung terus terang juga nggak boleh, karena ini ada satu yang harus dirahasiakan atau khusus ya. Saya memang nggak boleh mengeluarkan ini dari guru, tapi ya memang harus dijawab. Mungkin hanya clue-cluenya saja yang pernah dialami oleh manusia dan sudah banyak diceritakan di kitab. Salah satunya yaitu rahasia tentang kematian atau ciri-ciri kematian, yaitu pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali sendiri adalah orang yang waktu meninggal dunia dia mengetahui tentang kematiannya. Makanya beliau pada saat meninggal sudah mandi sendiri, sudah wudu sendiri, sudah mengkafani dirinya sendiri, dan hanya muka yang belum ditutup. Akhirnya beliau minta adiknya Imam Ahmad untuk menutup mukanya, dan ini masyhur. Seperti orang-orang di Jawa dulu, mbah-mbah kita, mbah-mbah kakek moyang kita, dia juga mengetahui tatkala mau meninggal, dia memanggil keluarganya, anaknya, adiknya, cucunya mungkin, bahwa saya akan meninggal hari ini jam segini, ketahuan. Artinya kenapa? Bahwa ilmu Allah ini bisa dipelajari, dan hanya orang-orang yang dipilih Allah dan mau mencari ilmu Allah lah yang akan diberi kemampuan untuk itu. Ya, saya hanya akan sedikit menceritakan clue-cluenya, karena tanda-tanda kematian itu 10 hari sudah bisa dilihat, 40 hari sudah bisa dilihat, 7 hari bahkan 3 hari sudah bisa dilihat. Dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adin harfin jarbil kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh ditanya tatkala saya ngomong begini, nanti dengarkan saja. Kalau memang hafal, kalau saya kelar hafal dihafalin, kalau enggak nanti nanya setelah kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi tanda-tanda kematian seorang muslim sejak 100 hari sebelum meninggal, bahkan 40 hari, 7 hari, dan 1 hari menjelang kematian. Tanda 100 hari menjelang ajal selepas waktu asar, adanya selepas waktu asar. Di waktu asar inilah, karena pergantian dari terang ke gelap, nanti kita akan merasa dari ujung rambut sampai ujung kaki menggigil, getaran yang kuat lain dari biasanya. Bagi yang menyadarinya akan terasa indah di hati, ada satu keindahan di hati, kesenangan di hati. Namun yang tidak menyadari tidak ada pengaruh apa-apa. Maka biasanya kolbunya buat zikir, mengingat Allah dengan kalimat Allah, Allah atau Allah atau yang lainnya, atau la ilaha illallah. Terus kemudian tanda 40 hari menjelang ajal kematian seorang mukmin ya, selepas asyar. Ini kuncinya selepas asar ya. Jantung berdenyut-denyut, daun bertuliskan nama kita di Lauhil Mahfuz akan gugur. Nah, tentunya daun di sana kita nggak tahu, tapi denyut jantung kita beda dengan biasanya. Malaikat maut akan mengambil daun kita dan mulai mengikuti perjalanan kita sepanjang hari. Setelah malaikat maut itu mengambil daun yang jatuh, maka dia akan turun 40 hari itu mengikuti diri kita, kelakuan kita kemana saja.
malaikat maut akan mengambil daun kita dan mulai mengikuti perjalanan kita sepanjang hari. Makanya orang-orang yang sudah belajar mengenai tentang kematian atau kembali ke asalnya, 40 hari ini biasanya buat ibadah. Nanti tata cara ilmu ini adalah kenal Rasul ya, nanti saya bahaskan lain waktu ya. Tanda 7 hari menjelang ajal akan diuji dengan sakit. Orang sakit biasanya tidak selera makan, penting tuh. Jadi 7 hari akan diuji dengan rasa sakit atau sakit. Orang sakit biasanya tidak selera makan. Tapi dengan sakit ini tidak begitu. Tiba-tiba saja selera makannya enak. Bahkan dia meminta makanan ini, itu, dan ini, itu. Bahkan sebagian dimakan, sebagian besarnya. 7 hari ya. Tanda 3 hari menjelang ajal, terasa denyutan di tengah dahi. Dahi itu antara alis satu dengan alis satu. Berdenyut. Jika tanda ini dirasa, maka seharusnya berpuasalah kita. Jangan banyak rutin makan agar perut kita tidak banyak najis dan memudahkan urusan orang lain memandikan kita nantinya. Katakan pas lagi dimandiin enggak. Saya lanjut. Tanda 1 hari sebelum kematian, di waktu asar kita merasa satu denyutan di ubun-ubun kepala sini, menandakan kita tidak sempat menemui asar besoknya lagi. Artinya 24 jam itu udah 1 hari. Bagi yang husnul khotimah akan merasa sejuk di bagian pusar sini, pusar akan ada rasa adem gitu. Ini orang yang insya Allah husnul khotimah. Kemudian ke pinggang lalu ke tenggorokan. Maka dalam kondisi ini apa yang harus dilakukan? Hendaklah kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Baru nanti kematian selanjutnya hanya kita yang akan tahu. Mungkin orang-orang di sekeliling kita membacakan suratul yasin atau menalkilkan kita dan kalimat la ilallah, ada yang Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang ke sini ini hanya sedikit pencerahan, tapi silakan kalau mau menggali lagi harus mengenal namanya Rasulullah. Belajarlah di guru-guru thariqah, mursyid-mursyid yang murabi yang kenal Allah, sehingga nanti Bapak akan tahu kapan meninggalnya, rasanya apa. Bahkan nanti insya Allah 3 menit pun akan diketahui. Cuma mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan ini karena memang tidak boleh dijelaskan, karena saya kelasnya cuma kelas orang biasa, belum guru. Ini hanya sekedar pencerahan saja. Mohon maaf kalau ada salah ya Bu ya, Pak ya. Saya cukupi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.